Setelah menghilang selama lebih dari 3 tahun, pria pedagang ikan segar ini ternyata adalah pewaris perusahaan besar. Setelah hampir 3 tahun mencari keberadaannya, seorang wanita bernama Lily akhirnya berhasil menemukannya dan meminta tuan muda untuk kembali ke perusahaan. Namun, tuan muda sudah terbiasa dengan kehidupan sederhana dan meminta Lily untuk tidak memaksanya. Joko, sepertinya, tidak tergoda dengan bujukannya, berpikir ini hanya masalah perusahaan. Meskipun tidak menjabat sebagai ketua di perusahaan ayahnya, Joko merasa tidak kesulitan. Dia meyakinkan Lily bahwa toko ikan miliknya sudah cukup untuk memenuhi kehidupannya bersama keluarga kecilnya. Untuk tidak memperburuk situasi, Lily memutuskan untuk meminta bantuan asisten keluarga untuk menemui tuan muda langsung. Namun, sebuah kelompok preman pasar datang untuk menagih hutang yang dimiliki Joko, yang telah berjanji pada bos mereka. Preman-preman itu memaksa Joko, menendangnya hingga hampir terjatuh, dan menghancurkan barang dagangannya. Dalam upaya untuk melawan, kepala Joko terbentur, membuatnya tak sadarkan diri. Para preman itu meninggalkan Joko yang tergeletak, namun Joko bangun kembali dan memukul mundur mereka, membuat mereka jatuh tak berdaya. Untuk menghindari keributan lebih lanjut, Lily memanggil asisten keluarga untuk menemui tuan muda lagi. Tuan muda, yang ternyata adalah bos para preman itu, marah setelah mendengar bahwa anak buahnya dipukuli oleh Joko. Dia memerintahkan Joko untuk berlutut dan meminta maaf, namun Joko menolaknya. Tuan muda kemudian menghubungi Lily dan memintanya datang untuk menemui Joko. Lily terlihat senang dengan kabar tersebut, dan asisten pribadi keluarga juga ikut bahagia. Dia memerintahkan para pengikutnya untuk mengepung dan menghancurkan Joko. Dalam keadaan lelah, Joko hampir kalah, namun orang-orang yang disuruh Joko datang lebih cepat dan menghentikan keributan tersebut. Mereka tidak menyadari bahwa Joko sebenarnya adalah pewaris grup Wangpo, yang membuat mereka ketakutan. Mendengar bahwa orang-orangnya telah merendahkan ketua, pria tua itu marah dan memberikan hukuman kepada mereka. Dia juga memerintahkan asistennya untuk kembali ke istana. Asisten pribadi tersebut menamparkan wajah mereka dan meminta para pengawal untuk menghukum mereka. Semua yang ada di sekitar hanya bisa berharap yang terbaik. Kembalinya tuan muda ke rumah mendapat sambutan hormat dari asisten keluarga, dan Lily melaporkan bahwa tidak ada masalah besar, meskipun membutuhkan pengawasan ekstra. Tuan muda mengetahui bahwa perusahaan tersebut sedang bekerja sama dengan grup Yunha yang serakah, dan dia memerintahkan agar mereka diawasi lebih ketat. Keberhasilan Joko dalam mengendalikan bisnis perusahaan yang sudah lama ia tinggalkan membuat Lily terkesan. Sementara itu, tunangan Joko merasa sangat terpukul setelah ditinggalkan dan berharap Joko kembali kepadanya. Namun, Joko pergi ke luar negeri karena kecewa dengan tunangannya yang bernama Mini Imam. Setelah 3 tahun berlalu, akhirnya Joko ditemukan kembali. Tampaknya, Joko menerima telepon dari seseorang, dan ekspresinya menunjukkan kekhawatiran. Ia tampak takut dan tidak bisa berkata-kata setelah menerima telepon tersebut. Lily yang penasaran dengan suara di telepon terlihat kesal melihat wajah Joko yang penuh kemarahan. Ternyata, telepon itu datang dari saudara istri Joko, Mimi. Saat Joko tiba di tempat yang telah dijanjikan, ia merasa penasaran dengan tujuan mereka mengajaknya datang ke pengadilan. Mengira bahwa tenaga dan uangnya tidak lagi dibutuhkan, Joko diminta untuk meninggalkan keluarganya dan diberikan kompensasi sebagai imbalan atas kebaikannya selama ini. Diminta uang 200 juta sebagai modal usaha, Joko bertanya-tanya mengapa Mimi ingin menceraikannya, dan saudara Mimi menjelaskan dengan tegas bahwa Joko adalah pria miskin yang tidak berguna. Ternyata, Mimi dan saudaranya telah menemukan pria kaya yang bisa mereka manfaatkan. Mimi pun diminta untuk menjelaskan sendiri tujuannya menikahi Joko. Joko merasa terhina, karena Mimi merendahkan dirinya dan menganggap dirinya lebih hebat daripada Joko. Mimi menegaskan bahwa Joko hanyalah pria miskin yang tidak berguna dan bahwa dia menyesal telah memilihnya. Joko merasa kecewa karena telah percaya kepada Mimi, yang dia anggap sebagai orang baik. Dia pun rela meninggalkan Imah, yang sangat mencintainya. Saudara Mimi yang tidak terima Joko menghinanya, malah menegaskan bahwa Mimi pantas mendapatkan pria yang lebih sepadan dengannya. Joko terkejut saat mengetahui bahwa pria yang dekat dengan Mimi adalah seorang pengusaha yang bekerja sama dengan keluarganya. Ketika mereka sedang berdebat, tiba-tiba datanglah sebuah mobil mewah berwarna hitam.
Ternyata, pria yang baru saja mereka puji kekayaannya itu muncul. Dengan sombong, pria itu memberikan hadiah mewah di depan Joko, seolah-olah ingin merendahkannya. Dia meminta Mimi untuk memastikan bahwa ia benar-benar menceraikan Joko dan berjanji akan memberikan apapun yang Mimi inginkan. Tidak ingin kehilangan selingkuhannya, Mimi pun kembali menemui Joko dan memintanya untuk bercerai segera. Joko yang merasa dipermalukan dan direndahkan mengancam selingkuhannya, Mimi. Pria itu malah kembali menantang Joko, mengatakan bahwa dia tidak takut padanya. Joko pun mengkritik mereka, menyebut mereka sebagai orang-orang berhati iblis. Tidak terima dengan perkataan Joko, pria itu menantang Joko lagi, menghina Joko yang hanya seorang penjual ikan. Dia menamparkan wajah Joko dengan kasar. Mimi tampaknya sudah lelah dengan semua ucapan Joko. Dia memperingatkan Joko untuk menutup mulut dan tidak pernah kembali ke hadapannya. Mimi berharap Joko akan menyesali keputusan yang baru saja diambilnya, dan dia memberi Joko kompensasi uang untuknya. Mimi tidak ingin belas kasih dari Joko dan pergi bersama kekasihnya, yang mengajak Mimi bersiap-siap untuk menghadiri pesta bersama koleganya. Dengan senang hati, Mimi tidak menolak ajakan kekasihnya itu. Ternyata, undangan makan malam yang akan diadakan malam ini adalah acara rutin keluarga Joko. Acara ini selalu menjadi agenda penting yang dilakukan oleh almarhum ayah Joko selama 3 tahun terakhir. Joko melihat ini sebagai kesempatan untuk membalas dendam, sambil tersenyum sinis. "Jika begitu, ayo kita pergi," ujarnya. Malam itu, ketua acara mengumumkan bahwa undangan ini adalah peluang untuk mendapatkan proyek triliunan, dan menyuruh sekretarisnya menyiapkan proposal terbaik. Sepertinya pria ini memiliki agenda tersembunyi. Ternyata, pria ini sangat serakah dan licik, menghalalkan segala cara demi mencapai tujuannya. Joko menyadari bahwa pria ini sengaja mendekati Mimi untuk memanfaatkan situasi demi mendapatkan proyek tersebut. Mimi sendiri, yang sudah beristri dan memiliki koneksi di perusahaan, juga tak luput dari eksploitasi pria tersebut. 3 pria pengusaha terkenal yang hadir di acara itu memiliki banyak perusahaan besar. Ketiganya dikenal luas, dengan lebih dari 3.000 karyawan di perusahaan mereka yang memiliki pengaruh besar dalam perekonomian global. Wanita-wanita pun berlomba-lomba untuk mendekati mereka. Joko tiba di acara tersebut dan adik Mimi tampaknya tidak senang melihatnya, bahkan mengancam agar Joko meninggalkan tempat itu. Namun, Joko tidak peduli dengan ancamannya dan malah memperingatkan Mimi untuk berhati-hati. Tono, yang juga tidak senang dengan kehadiran Joko, ikut mengancamnya, mengatakan bahwa Joko telah merendahkan para pengusaha yang ada di sana. Tanpa menyadari, Tono belum tahu bahwa Joko adalah orang yang memiliki kekuasaan besar di negaranya. Joko kemudian memberi peringatan kepada Tono dan melemparkan undangan resmi yang ia bawa. Tono yang tidak tahu apa-apa terkejut melihat isi undangan yang ternyata dikeluarkan oleh perusahaan milik Joko. Para tamu besar pun terkejut melihat tanda tangan presiden di undangan tersebut, yang tak lain adalah ayah Joko. Mereka segera merasa takut dan mengembalikan undangan itu kepada Joko, mempersilakan Joko untuk duduk. Namun, Tono masih merasa bingung dan tidak percaya, mengatakan bahwa Joko hanyalah seorang penjual ikan kumuh. "Aku yakin dia penipu," ujar Tono. Joko membalas dengan tegas, mengatakan bahwa mereka harus mencari tahu siapa dirinya yang sebenarnya. Joko memperingatkan mereka untuk tidak mudah percaya pada penilaian orang lain tanpa mengetahui kebenarannya. "Aku adalah orang yang sangat berpengaruh di negara ini," tambahnya. Mimi dan adiknya terus merendahkan Joko, menyebutnya penjual ikan yang rendah. Joko dengan tegas membalas hinaan mereka, memperingatkan mereka untuk meminta maaf dan berlutut di hadapannya. Tono semakin marah dan mengatakan bahwa dia lebih baik mati daripada berlutut di bawah Joko. Joko memberikan waktu 5 menit untuk mereka meminta maaf, atau mereka akan menyesal seumur hidup. Joko menghubungi asisten pribadinya untuk datang. Dia memberi peringatan tegas kepada semua yang ada di ruangan itu, mengatakan, "Lebih baik kalian berhenti bermain-main di sini, segera keluar dan kembali ke jalanan tempat seharusnya kalian berada. Kalau kalian terus membuat masalah, kalian hanya akan kehilangan nyawa di sini. Kalian pikir aku takut dengan ancaman murahan kalian? Penasaran siapa aku sebenarnya?" Tono, yang merasa terganggu, berusaha merendahkan Joko, bahkan menyebutnya penipu tanpa rasa hormat. Tono mengatakan,
Jika dulu aku dan saudaraku tidak membantumu menjadi penjual ikan, hidupmu pasti lebih buruk, mungkin menjadi gelandangan di jalanan. Joko menanggapi, apa yang harus aku sesali dari melawan orang tak berguna sepertimu? Aku tidak takut melawan 100 orang sepertimu. Lalu, dia memerintahkan pengawal untuk mengusir Tono dari tempat itu. Tono yang mulai menyadari kesalahan dan berusaha menjelaskan, malah semakin terpojok. Dia berusaha meminta ampun kepada Joko, memohon kesempatan. Aku bisa jelaskan, aku kehilangan perusahaan karena mempercayai ini, katanya, namun Joko menolak memberi kesempatan. Joko berkata, kalian tidak pantas mendapat kesempatan atau ampunan, kalian sudah cukup banyak merendahkanku. Aku sudah memberimu banyak kesempatan, tapi kalian hanya mencaci dan mencari-cari kelemahanku. Joko kemudian menendang Tono dan memutuskan, siapapun yang merendahkanku tak akan dimaafkan. Cabut semua saham dan investasi mereka. Asistennya pun menjalankan perintah Joko, memerintahkan pengawal untuk menyeret mereka yang telah merendahkan Joko keluar. Tono dan lainnya mulai merasa terpojok. Mimi, yang hadir di tempat itu, mengungkapkan rasa kecewa dan marah pada Joko karena merasa dibohongi selama ini. Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku siapa dirimu yang sebenarnya? Kamu yang seharusnya meminta maaf, bukan kami. Namun, asisten Joko menamparkan Mimi dan menegaskan, diam. Kamu tidak pantas berbicara begitu. Mimi akhirnya mengakui kesalahannya dan memohon agar Joko memberi kesempatan. Joko menjawab dengan tegas, aku sudah meninggalkan wanita yang lebih baik hanya karena wanita seperti kamu. Jangan pikir aku akan menyesal. Ketiga pengusaha yang hadir juga mulai merasa takut dan menyesal karena mempercayai Tono. Mereka memohon kepada Joko untuk diberi kesempatan. Joko menanggapi, permintaan maaf kalian tidak akan aku terima. Hukuman kalian tetap berlaku. Setelah itu, Joko memutuskan untuk meninggalkan tempat itu tanpa memedulikan permohonan mereka. Ketika dia berjalan pergi, Mimi kembali mencoba memohon, Joko, jangan lakukan ini padaku. Kita masih pernah bersama dulu. Namun, Joko menjawab, kita sudah tidak berada di level yang sama lagi. Dia pun pergi tanpa melihat ke belakang. Beberapa saat kemudian, Joko bertemu kembali dengan Imah, yang telah mencarinya selama 3 tahun. Imah mengungkapkan kerinduannya, aku sudah mencarimu selama 3 tahun. Jangan pernah pergi meninggalkanku lagi. Setelah 3 tahun berpisah, mereka akhirnya dipersatukan kembali dan hidup bahagia bersama. Terima kasih sudah membaca ulasan ini. Jika kamu menikmati konten seperti ini, beri kami dukungan dengan menekan tombol like, membagikan ke teman-temanmu, dan jangan lupa untuk subscribe agar kami semakin bersemangat untuk menghadirkan cerita-cerita menarik lainnya. Punya rekomendasi film lain untuk diulas? Tulis di kolom komentar ya.